Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semuanya. Kami mahasiswa IAIN Madura, Fakultas Usuluddin dan Dakwah Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir 2024. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan videografer yang bertema Kiai Aji Gunung, Jejak Awal Islam di Sampang. Sebutan Kiai Aji Gunung memiliki makna yang khas dan mendalam dalam budaya Madura. Kiai merupakan gelar kehormatan bagi tokoh terpandang, baik dari kalangan ulama ataupun para bangsawan. Di Madura, gelar ini digunakan untuk menyebut tokoh-tokoh penting seperti Kiai Demang Pelakaran dan Kiai Pragalba sebelum masa kolonial. Sementara itu, Aji merujuk pada guru mengaji atau tokoh agama, khususnya di wilayah Madura Barat. Biasanya gelar ini disandingkan dengan nama asal atau alamat dari tokoh tersebut, sehingga Kiai Aji Gunung merujuk pada tokoh agama terpandang yang berasal dari Gunung Sekar Sampang. Kiai Aji Gunung atau yang dikenal juga dengan Raden Kobul merupakan salah satu ulama dan waliullah yang menjadi tokoh penting dalam penyebaran Islam di Madura. Beliau merupakan salah satu santri dari Sunan Ampel, Wali Songo. Dan juga beliau dipercaya keturunan dari bangsawan. Bahkan di beberapa riwayat menyebutkan bahwa nasab beliau nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Di padepokan sederhananya, beliau mendidik santri-santrinya yang kelak menjadi ulama dan penyebar Islam di seluruh penjuru Madura. Salah satu santrinya yang terkenal yaitu Kiai Abdurrahman Puju Agung Rabah, Kiai Abdul Alam Rajen Sampang, dan Kiai Abdul Jabbar dari Puju Napo Omben. Dalam menjalankan dakwahnya, Kiai Aji Gunung menetap di Kampung Penyepen, di mana lidi suci yang dilemparkan oleh ayahandanya Empu Begeno jatuh sebagai petunjuk ilahi. Disinilah beliau mendirikan padepokan dan musola yang menjadi pusat pengajaran agama. Salah satu situs penting yang masih tersisa hingga kini adalah Sumur Tantoh yang dipercaya digunakan oleh beliau dan para santri untuk keperluan sehari-hari. Padepokan ini bukan sekedar tempat belajar, namun juga simbol awal syiar Islam di Sampang. Setelah wafat, Kiai Aji Gunung dimakamkan di Komplek Asta Aji Gunung, Gunung Sekar, Sampang. Makam beliau dikeramatkan dan menjadi salah satu pusat ziarah utama di Madura. Masyarakat menjaga peninggalan beliau dengan penuh penghormatan, mencerminkan nilai spiritualisme dan penghargaan kepada para ulama. Melalui situs-situs ini, nilai dakwah Islam tetap hidup dan berkembang di tengah budaya lokal. Menurut Ahmad Munir, sesepuh Kampung Penyepen, padepokan dan situs-situs peninggalan Kiai Aji Gunung menjadi bukti nyata perjuangan dakwah di masa lampau. Masyarakat sekitar meyakini bahwa jejak spiritual Kiai Aji Gunung masih membawa keberkahan hingga kini. Tradisi ziarah, pelestarian musola, dan penghormatan terhadap situs religi menjadi bagian penting dalam keseharian mereka. Ziarah
kubur para ulama dan aulia merupakan amaliyah yang sudah menjadi tradisi di Madura. Hal ini bertujuan untuk mengingat akan kematian, bertawassul, dan mengenang jasa dan perjuangan para ulama dalam menyebarkan Islam. Dalam kitab Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra, Ibnu Hajar pernah ditanya tentang ziarah kubur para aulia. Dengan tegas beliau menjawab, ziaratu kuburil aulia qurbatun mustahabbatun, bahwa ziarah kubur para aulia adalah merupakan pendekatan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya disunnahkan. Pada masa Rasulullah, ziarah kubur memang tidak diperbolehkan karena kedekatan umat Islam dengan masa jahiliyah, sehingga pada saat itu rentan terjadi kesyirikan, yakni mempersekutukan Allah. Namun ketika dasar Islam sudah menguat dan syiar-syiarnya meluas, maka ziarah kubur diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Hal ini sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab dan Syekh Muhammad Ibn Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin. Masyarakat Madura memiliki antusias yang luar biasa dalam melakukan ziarah ke makam para wali. Bahkan dalam setahun mereka bisa mengadakan ziarah sebanyak 2 atau 3 kali. Biasanya kegiatan ini dilakukan setelah akhir ujian sebuah lembaga pendidikan atau ketika masa liburan tiba. Ada beberapa amaliyah yang dilakukan oleh masyarakat Madura saat ziarah kubur. Di antaranya adalah tahlil bersama, membaca surah Yasin, dan bertawassul dengan ulama yang diziarahi. Mereka meyakini bahwa kebaikan dan kedekatan para ulama tersebut dengan Allah merupakan salah satu cara agar doa mereka dikabulkan. Dalam Sahih Bukhari tercantum sebuah athar riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Diceritakan ketika kaum muslimin mengalami kesulitan air karena lamanya kemarau, Sayyidina Umar bin Khattab berdoa agar turun hujan dengan bertawassul dengan pamannya Nabi Muhammad, yakni Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib. Sayyidina Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu bin nabiyyina faraskina. Ya Allah, dulu kami pernah meminta hujan dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad, nabimu, maka kami mendapatkan hujan. Wa inna natawassalu bi ammi nabiyyina faskina. Dan sekarang kami juga meminta hujan dengan bertawassul dengan pamannya Nabi Muhammad, maka turunkanlah kami hujan. Setelah Sayyidina Umar berdoa, Sayyidina Anas bin Malik mengatakan bahwasannya kaum muslimin pun mendapatkan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Tradisi ziarah kubur di Madura adalah warisan spiritual yang kaya makna dan patut dijaga. Namun perlu juga diberikan pemahaman yang terus-menerus kepada masyarakat agar tidak terjebak pada praktik-praktik yang dapat melenceng dari ajaran tauhid, seperti menyandarkan harapan langsung kepada penghuni kubur, bukan sebagai perantara kepada Allah. Selain itu, menjaga adab dalam berziarah dan memastikan bahwa ziarah dilakukan dengan niat yang lurus demi mendekatkan diri kepada Allah adalah hal yang harus terus disosialisasikan. Edukasi melalui pesantren, tokoh agama, dan lembaga keagamaan sangat penting untuk menjaga kemurnian amaliyah ini agar tetap dalam koridor syariat Islam. Gunung adalah lembaran awal penyebaran Islam di Sampang yang menyatu erat dengan budaya dan kehidupan masyarakat Madura. Jejak beliau menjadi spiritual dan budaya yang tak ternilai. Semoga kita dapat menjaga dan menghormati peninggalan pendahulu kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.